Pembelian minyak dari Rusia beresiko, Putin kerahkan kapal perang kawal TNI. Pengamat menilai Indonesia akan menghadapi hal-hal yang tidak mudah jika membeli minyak dari Rusia meski harga yang ditawarkan murah. Negara-negara menolak invasi Rusia ke Ukraina juga akan memandang miring hal itu yang kemungkinan akan berdampak besar pada isu ekonomi yang lebih besar. Rusia menawarkan potongan harga 30% kepada Indonesia untuk membeli minyak mentah dengan menggunakan mata uang rubel. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengklaim Presiden Jokowi sudah menyetujui rencana itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tengku Faisyah mengatakan isu pembelian minyak berharga murah dari Rusia harus dilihat dalam konteks yang lebih besar, yakni dampak dari berkepanjangannya perang Rusia-Ukraina yang menimbulkan tekanan di sektor energi. Dalam konteks diplomasi ekonomi, Indonesia tentunya dengan segala upaya mencoba energi yang bisa menjangkau kebutuhan dalam negeri dengan harga ekonomis. Ketika ditanya apakah pemerintah akan mempertimbangkan untuk membeli minyak murah dari Rusia, Faisyah mengatakan yang lebih tepat untuk menjawab adalah pelaku bisnis karena isu ini bersifat bisnis dengan bisnis. Para pelaku bisnis di sektor jual beli minyak bisa memutuskan dengan berbagai pertimbangan yang mereka bisa berikan, pertimbangan ekonomis dan lain-lain. Dari sisi pemerintah, tentunya dalam konteks diplomasi ekonomi, segala sesuatu kita lakukan untuk memastikan bahwa kebutuhan energi dalam negeri bisa difasilitasi melalui berbagai misi diplomasi yang dilakukan. Pengamat ekonomi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Maxensius Sembodo, mengatakan rencana Indonesia membeli minyak dari Rusia juga dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, dari segi pragmatis atau oportunis, di mana Indonesia saat ini berada dalam kondisi tak mudah. Harga BBM yang naik, subsidi yang besar, tekanan inflasi, dan tentu saja tawaran Rusia ini bisa menjadi satu obat di tengah kondisi yang harus dihadapi tidak mengenakan ini. Jadi kenapa kita tidak beli saja? Sebab Rusia menjualnya dengan harga yang lebih murah. Dari sisi idealis atau ideologis, sangat berlawanan dengan cita-cita Indonesia yang anti penjajahan dan anti agresi, tetapi karena kepentingan pragmatis malah mengorbankan sisi yang lebih ideologis. Menurut Maxensius, Indonesia sedianya konsisten pada hal-hal yang lebih ideologis, terlebih dengan posisi Indonesia sebagai ketua G20 saat ini. Jikapun memaksa membeli minyak murah dari Rusia, katanya Indonesia akan menghadapi hal-hal yang tak mudah. Ia menyebutkan negara-negara yang menolak invasi Rusia ke Ukraina akan memandang miring sikap Indonesia dan mungkin akan berdampak besar pada isu ekonomi yang lebih besar, dan bisa saja Amerika akan mempertimbangkan bantuan-bantuannya bagi Indonesia. Maxensius juga menyarankan Indonesia tidak terjebak oleh kepentingan-kepentingan pragmatis meski dalam kondisi sulit. Hal yang sama juga diungkapkan Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIAS, Bima Yudhistira. Menurutnya, apabila rencana pembelian minyak dari Rusia jadi dilaksanakan, maka beresiko secara politik dan bisa mendapatkan sanksi dari negara-negara barat, misalnya dari Amerika Serikat. AS menurutnya juga dapat menghentikan kerjasama militer yang sudah mulai menghangat atau memutus keuangan Indonesia dari sistem pembayaran internasional atau SWIFT, karena sebenarnya Indonesia itu bisa membeli minyak dari Rusia dengan melalui negara ketiga, jadi tidak langsung. Karena jika langsung meski harganya diskon 30% lebih murah dari harga pasar, tetapi ini akan dipandang Indonesia sebagai presidensi G20 harusnya ikut serta mendamaikan Rusia dan Ukraina, ternyata berpihak pada Rusia. Jika menggunakan negara ketiga lewat China atau India, Indonesia akan jauh lebih aman dari potensi resiko buruk, dan bila terlalu vulgar misalnya diumumkan langsung oleh pemerintah atau PT Pertamina, maka Indonesia akan dianggap tidak lagi bebas aktif dalam politik luar negerinya. Bima mencontohkan bagaimana Indonesia membeli barang-barang dari Israel seperti besi bekas lewat negara ketiga. Hal ini untuk menghindari kecurigaan Indonesia akan membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Dia merasa heran mengapa pemerintah membicarakan rencana membeli minyak dari Rusia secara terbuka. Bima juga mengusulkan Indonesia mencari minyak dari sumber lain termasuk Timur Tengah, dan tentunya dengan pendekatan diplomasi yang lebih intensif sehingga dapat harga diskon yang sebaik Rusia. Harga minyak melambung lebih tinggi dari posisi terendah yang tercatat dalam beberapa bulan terakhir karena minat investor membaik. Kondisi itu terjadi menyusul adanya pertumbuhan lapangan pekerjaan di Amerika Serikat dan data mengenai ekspor Cina yang meredakan kekhawatiran akan terjadinya resesi global. Minyak mentah berjangka Brent naik 81 sen atau 0,9% menjadi $95,73 per barel pada 0638 GMT. Minyak mentah West Texas Intermediate AS atau WTI berada di $89,76 per barel, naik 75 sen ataupun 0,8%. Kedua harga minyak itu ditutup lebih tinggi pada hari Jumat menyusul adanya pertumbuhan pekerjaan di Amerika Serikat pada bulan Juli.
Pada hari Minggu, China yaitu mengejutkan pasar dengan pertumbuhan ekspor yang lebih tinggi dari perkiraan. China, importir minyak mentah utama di dunia, mengimpor 8,79 juta barel per hari minyak mentah pada Juli, naik dari level terendah yang tercatat sebelumnya pada Juni. Impor di bulan Juni merupakan yang terendah dalam 4 tahun terakhir. Namun volume itu masih 9,5% lebih rendah dari tahun sebelumnya. Hal itu menurut data Bea Cukai. Bisnis kilang China juga memilih untuk memangkas stoknya meski harga minyak mentah tinggi dan margin domestik yang lemah, bahkan ketika ekspor ke seluruhan negara itu mendapatkan momentum. Melihat permintaan bensin AS yang lebih rendah serta penyerapan strategi nol COVID China yang semakin menghambat pemulihan ekonomi, ANZ menurunkan permintaan minyaknya untuk tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebesar 300 sampai 500 ribu bph. Permintaan minyak untuk 2022 saat ini diperkirakan naik 1,8 juta barel dibandingkan tahun sebelum dan berhenti di level 99,7 juta barel per hari, sedikit di bawah level tertinggi sebelum pandemi, kata dia. Ekspor minyak mentah dan juga produk minyak Rusia terus mengalir meski ada embargo dari Uni Eropa yang berlaku pada 5 Desember. Perusahaan energi yang beroperasi di AS pada pekan lalu juga memangkas jumlah rig minyak dalam angka yang tercatat paling banyak sejak September tahun lalu, dan pemangkasan itu merupakan penurunan pertama dalam 10 minggu. Sektor energi terbarukan AS menerima dorongan setelah Senat pada Minggu meloloskan undang-undang senilai 430 miliar dolar yang dimaksudkan untuk memerangi perubahan iklim di antara masalah lainnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tengku Faisyah mengatakan isu pembelian minyak berharga murah dari Rusia harus dilihat dalam konteks yang lebih besar, yakni dampak dari berkepanjangannya perang Rusia-Ukraina yang menimbulkan tekanan di sektor energi. Dalam konteks diplomasi ekonomi, Indonesia tentunya dengan segala upaya mencoba energi yang bisa menjangkau kebutuhan dalam negeri dengan harga ekonomis. Ketika ditanya apakah pemerintah akan mempertimbangkan untuk membeli minyak murah dari Rusia, Faisyah mengatakan yang lebih tepat untuk menjawab adalah pelaku bisnis, karena isu ini bersifat bisnis dengan bisnis. Para pelaku bisnis di sektor jual beli minyak bisa memutuskan dengan berbagai pertimbangan yang mereka bisa berikan, pertimbangan ekonomis dan lain-lain. Karena jika langsung meski harganya diskon 30% lebih murah dari harga pasar, tetapi ini akan dipandang Indonesia sebagai presidensi G20 harusnya ikut serta mendamaikan Rusia dan Ukraina, ternyata berpihak pada Rusia. Jika menggunakan negara ketiga lewat China atau India, Indonesia akan jauh lebih aman dari potensi resiko buruk, dan bila terlalu vulgar misalnya diumumkan langsung oleh pemerintah atau PT Pertamina, maka Indonesia akan dianggap tidak lagi bebas aktif dalam politik luar negerinya. Bima mencontohkan bagaimana Indonesia membeli barang-barang dari Israel seperti besi bekas lewat negara ketiga. Hal ini untuk menghindari kecurigaan Indonesia akan membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Dia merasa heran mengapa pemerintah membicarakan rencana membeli minyak dari Rusia secara terbuka. Bima juga mengusulkan Indonesia mencari minyak dari sumber lain termasuk Timur Tengah, dan tentunya dengan pendekatan diplomasi yang lebih intensif sehingga dapat harga diskon yang sebaik Rusia.